Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Atika SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata, serta teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya selaku moderator dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Taufik dengan NIM 201120004. Yang kedua ada Salsabila Nur Istiqomah dengan NIM 2011218. Yang ketiga ada Umar Nawawi dengan NIM 2011215. Dan yang terakhir ada Aida Najwa, saya sendiri dengan NIM 2011225. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Perdamaian dan Acara Istimewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdamaian. Istilah perdamaian dalam bahasa Belanda disebut dading, yang dalam bahasa baku artinya perjanjian damai, yaitu perjanjian tertulis damai untuk menyelesaikan atau menghentikan kasus dan melanjutkan. Dalam bahasa Indonesia, perdamaian didefinisikan sebagai penghentian permusuhan atau perselisihan dan sebagainya, damai atau berdamai. Perdamaian dan hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dalam KUH Perdata diatur dalam buku 3 tentang perikatan bab ke-18, pasal 1851 sampai dengan pasal 1864. Definisi perdamaian sebagaimana tercantum pasal 1851 KUH Perdata adalah kesepakatan di mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, dan menahan satu barang, mengakhiri hal-hal yang bergantung pada atau mencegah sesuatu terjadi. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh pasal 1851 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian atau dading adalah kesepakatan di mana para pihak yang bersengketa tentang hak-hak mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan adanya rela berkorban, dan pengorbanan tersebut dapat berupa janji memegang atau menyerahkan suatu objek dengan tujuan untuk mengakhiri hal yang bergantung atau mencegah suatu hal-hal yang lebih serius. Selanjutnya yaitu proses mediasi. Bahwasanya proses mediasi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-mediasi atau sebelum mediasi. Tahap pra-mediasi ini adalah tahap awal di mana mediator, seseorang yang akan memediasi itu menyusun sejumlah langkah dan persiapan-persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahapan ini, mediator melakukan beberapa langkah yang strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi dari pihak-pihak yang akan bersengketa ini. Pihak-pihak yang bersengketa ini dihubungi dan memberikan informasi awal untuk memediasi. Nah, fokus pada masa depan mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa ini, mewaspadai perbedaan budaya, dan menentukan tujuan para pihak serta waktu dan tempat pertemuan, dan untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk kedua belah pihak ini, yaitu adalah tahap pramediasi. Untuk tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana para pihak yang bersengketa bertemu langsung, bertatap muka, dan berunding dalam suatu forum. Ya. Dalam tahapan ini terdapat beberapa langkah penting untuk yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, ya. Dan presentasi dan pemaparan kondisi yang faktual yang dialami dari kedua belah pihak ini. Untuk mengurutkannya dan mengidentifikasinya serta tepat permasalahan para pihak ini, ya. Diskusi, negosiasi, dan masalah-masalah yang disepakati untuk mencapai alternatif penyelesaian masalah, gitu ya. Menemukan butir berkesepakatan dan merumuskan keputusan-keputusan yang mencatat dan mengaturkan kembali keputusan tersebut, ya. Nah, dan diakhiri oleh penutupan mediasi. Dan tahap akhir yaitu tahap implementasi dari mediasi, ya. Tahapan ini merupakan tahap di mana menjadikan pihak yang menjalankan kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama, ya, gitu. Hasil dari yang telah dituangkan dari kedua belah pihak ini dalam suatu perjanjian tertulis. Nah, disitulah MOU atau perjanjian yang akan tertulis. Para pihak ini menjalankan hasil kesepakatan yang berdasarkan komitmen
yang telah mereka tunjuk selama dalam proses mediasi. Nah, pelaksanaan ini atau implementasi ini mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri gitu ya. Tetapi pada beberapa kasus yaitu pelaksanaannya itu dibantu oleh pihak lain gitu ya. Makanya pentingnya mediasi dalam perdamaian yaitu adanya mediator untuk menyelesaikan sengketa-sengketa permasalahan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian acara istimewa. Acara istimewa merupakan beracara perdata, baik penggugat atau para penggugat secara keseluruhan atau tergugat atau para tergugat secara keseluruhan tidak hadir di persidangan. Jika pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili suatu perkara, salah satu pihak, baik pihak penggugat kesemuanya atau pihak tergugat kesemuanya tidak hadir atau tidak menyuruh perwakilannya untuk menghadap sidang yang telah ditentukan, maka berlakulah acara istimewa tersebut yang diatur dalam pasal 124 dan 125 HIR. Perlu dikemukakan bahwa apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka haruslah kesemuanya penggugat dan kesemuanya tergugat yang tidak hadir. Apabila dari pihak penggugat atau tergugat ada yang hadir, acara istimewa ini tidak berlaku. Sidang akan diundur dan perkara tersebut pada akhirnya diputus menurut cara biasa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dimuat ketentuan pasal 124 HIR yang mengatur perihal gugur, yang berbunyi sebagai berikut. Jikalau si penggugat walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seseorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi si penggugat berhak sudah membayar biaya tersebut memasukkan gugatannya sekali lagi. Juga apabila meskipun hak penggugat telah dipanggil dengan patut, pihak penggugat telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa pihak penggugat berhalangan secara sah. Misalnya, oleh karena itu ia sedang sakit parah, atau pihak penggugat telah mengutus wakilnya. Akan tetapi, ternyata surat kuasa yang telah ia berikan kepada wakilnya itu tidak memenuhi persyaratan. Di dalamnya terdapat kesalahan. Maka hakim harus cukup bijaksana untuk mengundurkan sidang. Pada pasal 125 ayat 1 HIR yang mengatur perihal perstek menyatakan apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir atau perstek. Kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut untuk melawan hak atau tidak beralasan. Ada kalanya tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama, akan tetapi mengirimkan jawaban yang memuat tangkisan eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Maka pengadilan wajib menjawab putusan atau tangkisan itu setelah mendengar pihak penggugat. Kalau tangkisan itu ditolak, baru memutuskan pokok perkaranya. Pasal 125 ayat 2 HIR atau 149 ayat 2 RBG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.